Saya review sedikit terkait langkah-langkah create PNR ya. Jadi ada langkah-langkah membuat PNR. Sambil Bapak Ibu refresh ya. Jadi ini langkah-langkahnya masih sama baik di Sabre 360 ataupun di sistem lama Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya masih sama dan ini pun yang mungkin tercatat juga di buku Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan mulai dari yang pertama yaitu buka availability. Untuk buka availability masih sama, jadi di sistem Sabre baik itu yang sistem lama ataupun sistem baru, cara input entry-nya kalau buka availability diawali dengan kode 1 ya. Betul ya. Jadi 1 diikuti tanggal, misalnya saya coba 20 April, kemudian rutenya misalnya dari Jakarta ke Hong Kong. Berarti CGK, HKG, kemudian ND ya, atau ada beberapa travel agent atau sekolah juga yang pakai change ya, kemudian GA. Jadi ini 1 20 April Jakarta Hong Kong, ini untuk harusnya ND ya karena tidak ada simbol yen. Jadi saya ganti pagar jadi ND atau bisa juga change kemudian GA enter. Jadi entry-nya tetap sama. Misal saya coba praktekkan ke sistem Sabre, berarti kan 1 20 APR CGK HKG berarti dari Jakarta ke Hong Kong, ND kemudian airlines-nya apa. Jadi masih tetap sama ya Bapak Ibu ya. Untuk entry-nya sama, kemudian penggunaan simbol-simbolnya seperti ND, change, dolar dan lain-lain ya, itu tetap sama. Misal saya enter, nanti akan terbuka jadwal penerbangannya, responnya ya. Jadi nanti setelah terbuka responnya, di sebelah sini ada nomor urutnya seperti biasa ya. Kemudian ada airlines-nya, kemudian di sini ada flight number-nya, kemudian di sini ada kelas dan juga ketersediaan seat-nya. Kemudian di tengah sini ada rutenya dari Jakarta ke Hong Kong, atau kalau yang nomor 2 ini dia connecting ya, Jakarta Singapura, kemudian lanjut Singapura Hong Kong. Ya ini sama dengan pada saat Bapak Ibu TOT dulu ya. Kemudian di sebelah kanan sini ini ada jam berangkat 23.40, ya 14.50 dan lain-lain. Kemudian di sini ada jam tiba 5.45, 18.00 dan lain-lain. Untuk jam juga sama. Ini local time ya Bapak Ibu. Jadi ini 23.40 waktu Jakarta berangkatnya. 5.45 itu adalah waktu Hong Kong. Kemudian di samping 5.45 ada plus 1. Untuk plus 1 ini adalah next day-nya. Jadi keesokan harinya kan 23.40 ini adalah berangkatnya tadi tanggal 20 April. Berarti berangkat 23.40, tanggal 20 April, tibanya kan 5.45. Berarti 5.45 kan sudah pagi ya. Berarti sudah keesokan harinya. Di sini plus 1 sistem hanya mempertegas saja bahwa ini adalah next day-nya. Kalau kita lihat di segmen 2 ya, itu kan berangkat 14.50 sampainya jam 6 sore. Oh, berarti belum lewat jam 12 malam, berarti itu masih same day. Itu ya. Saya hanya merefresh. Kita kembali ke segmen 1. Di samping plus 1 ada 332, ini adalah kode tipe pesawatnya. Kemudian di samping 332 ada 0, ini adalah transitnya. Jadi kalau 0 berarti tidak transit, kalau 1 berarti transit 1 kali. Nah ini ada satu tambahan ya, yang sebelumnya tidak terlihat langsung di sistem Sabre yang lama. Ini di sebelah kanan sini, di paling kanan ada namanya total travel time. Ya, total travel time atau durasi penerbangan. Jadi ini adalah durasi penerbangan. Berarti dari Jakarta ke Hong Kong untuk segmen 1 itu penerbangannya adalah 5 jam 5 menit. Ya. Jadi ini lebih jelas karena ini kita tambahkan kolom yang ini karena di travel agent banyak sekali penumpang yang lebih menanyakan lama penerbangan. Makanya kita tambahkan untuk lama penerbangan. Atau bila Bapak Ibu ingin tahu di sini misalnya anggaplah di sini ada 1 ya. 1 berarti kan transit 1 kali, atau ingin tahu untuk 332 ini jenis pesawatnya apa. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di 332-nya. Nanti kalau diklik akan muncul informasi di bawahnya seperti ini. Ya. Jadi di sini ada fitur tambahannya yang mempermudah
baik travel agent ataupun sekolah. Ya, jadi fiturnya lebih lengkap dan informasinya pun lebih lengkap. Ketika diklik informasinya akan terbuka semua informasinya. Ya. Jadi itu 332 kalau kita lihat di sini, oh ini equipment-nya Airbus A330-200. Berarti tipe pesawatnya adalah Airbus A330-200. Jadi itu ya. Nanti kalau mau tahu informasi lebih jelasnya tinggal diklik aja informasinya. Atau misalnya ingin tahu nih untuk yang 738 di segmen 2 ini apa, tinggal diklik saja. Nanti akan terbuka yang di segmen 2. Oh itu adalah equipment Boeing 737-800. Jadi lebih mudah Bapak Ibu. Nanti kalau mau ditutup informasi ini bisa diklik ini ya tanda panah. Ini untuk menutup informasinya. Jadi itu untuk buka jadwalnya entry-nya masih sama dan tampilannya pun sama, cuma kita tambahkan di sebelah kanan ini. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah create PNR-nya atau membuat PNR. Itu untuk yang kedua adalah ambil sheet. Untuk ambil sheet, jadi setelah terbuka jadwal kan kita ambil sheet-nya. Untuk caranya pun sama, ya. Misalnya untuk di segmen 1 ini, saya mau ambil kelas Y. Segmen 1 ya, saya mau ambil kelas Y. Untuk jumlah sheet-nya 2 sheet. Ya, untuk jumlah seatnya 2 seat. Kan kalau misalnya kita mau ambil seat kan untuk cara ambilnya 0, betul ya? Jadi 0 diikuti jumlah seatnya, kemudian diikuti kelasnya, kemudian diikuti segmennya. Berarti kalau tadi 0, saya mau ambil 2 seat berarti 2, kelasnya saya mau ambil kelas Y, kemudian segmennya tadi saya mau ambil segmen 1. Sama ya? Jadi 0, 2, Y1 berarti ambil 2 seat, kelas Y segmen 1. Misal saya coba praktekkan di sistem cyber saya, berarti 02Y1, enter. Nanti akan muncul respon yang sama seperti di CyberRed Workspace ya. Jadi nanti akan muncul responnya seperti ini. Ini kan baru ambil berangkat ya Bapak Ibu, seperti biasa, biasanya kan penumpang maunya pulang pergi ya. Jadi sama seperti di CyberRed Workspace, bila penumpangnya pulang pergi berarti untuk langkah pertama dan langkah kedua itu diulang. Karena untuk yang sekarang kan langkah pertama dan kedua itu untuk yang berangkat, berarti kalau penumpangnya mau pulang juga berarti kita ulang yang langkah pertama. Berarti untuk langkah pertama buka availability untuk yang pulangnya. Sama ya. Jadi misalnya saya coba buka untuk pulangnya. Misalnya tadi berangkatnya 20 April, pulangnya 25 April, berarti 25 April. Kemudian untuk pulangnya berarti HKG, CGK, kemudian ND Airlines-nya apa. Ya, jadi sama, 1 tanggal, bulan, rutenya misalnya saya balik, ND GA, berarti saya mau pakai airlines-nya Garuda. Saya enter, nanti sama responnya, namun untuk yang terbuka sekarang ini adalah yang pulang, di mana rutenya terlihat di sini Hong Kong, Jakarta. Dengan keberangkatannya jam 9.00, kemudian untuk tibanya ini jam 13.00. Kemudian kalau kita lihat di segmen 2 ini ternyata yang connecting Denpasar. Ya, jadi Hong Kong Denpasar, Denpasar Jakarta. Misalnya penumpangnya mau langsung ke Jakarta, sama ambil 2 seat kelasnya juga Y. Segmen 1 berarti sama ya, 02Y1. Kenapa 02Y1? Karena sama ya, ambil seat itu adalah 0, jumlah seat, kemudian kelas dan juga segmen. Karena tadi kita mau ambil 2 seat, kelas Y segmen 1 juga untuk pulangnya, berarti 02Y1 seperti ini. Kemudian enter. Nanti akan muncul responnya seperti ini. Berarti bila seperti ini berangkat dan pulangnya sudah terambil ya Bapak Ibu ya. Berarti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya yaitu input nama penumpang. Misalnya di sini saya ada 3 penumpang.
Kemudian yang ketiga ada infannya misalnya. Oke, seperti ini ya. Misalnya ada 3 penumpang, yang pertama ini adalah dewasa, yang kedua ini adalah anak-anak ya. Anak-anak dengan usianya adalah 10 tahun. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah infant atau bayi dengan usianya adalah 20 bulan. Untuk inputnya pun sama ya Bapak Ibu, untuk input nama di Sebret 360 ataupun Sebret Workspace itu sama, diawali dengan tanda dash atau tanda minus. Jadi dash kemudian nama belakangnya dulu, misalnya Aryani /Desi MRS ya. Ini untuk yang dewasa. Berikutnya untuk anak-anak hampir sama dengan dewasa, itu dash. Kemudian nama untuk anak-anaknya. Kemudian untuk nama anak-anaknya misalnya Jordan MSTR. Nah, untuk anak-anak sama ya. Jadi tinggal tambah display C berapa tahun. Misalnya child 10 tahun seperti ini. Kemudian yang ketiga untuk nama infantnya. Nah, untuk infant agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Jadi untuk cara inputnya adalah dash I garis miring. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Untuk infant jangan lupa di awalnya untuk inputnya harus dash I garis miring. Karena untuk infant kan di pangku atau tidak dapat seat, sehingga untuk entry-nya depannya harus seperti ini. Kemudian nama infantnya, kemudian gendernya, kemudian display I20. I20 berarti infant 20 bulan. Sama ya Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang membuka catatan, itu sama. Jadi yang pertama itu adult, yang kedua child 10 tahun, kemudian yang ketiga itu adalah infant 20 bulan. Misal saya coba input untuk nama-nama masing-masing penumpangnya. Untuk yang dewasa dulu, saya enter. Nanti akan muncul tanda bintangnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk nama child-nya, misalnya saya ambil, saya copy paste. Seperti ini. Saya enter, nanti sama ya, muncul tanda bintangnya. Kemudian saya copy untuk yang infant. Paste. Ya, seperti ini untuk infant, ingat ya Bapak Ibu. Jadi untuk infant itu depannya ada dash I garis miring, kemudian namanya. Kemudian jangan lupa di ujungnya ada usianya, misal saya enter seperti ini. Berarti nama dewasa, anak-anak ataupun infant sudah masuk semua nih. Berarti langkah yang ketiga itu sudah kita lakukan. Berikutnya langkah keempat ada input phone number. Misalnya saya masukkan nomor telepon travel agent dulu. Oke, ini untuk nomor telepon travel agent. Seperti biasa ini adalah Cyber Travel, misalnya nama travel agentnya. Biasanya di sekolah di custom ya, sesuai nama travel agent di sekolahnya. Kemudian setelah garis miring ini adalah nama karyawan yang booking, ya atau biasanya nama siswa atau nama mahasiswanya ditulis di sini. Kemudian dash A, sama ya, dash A ini adalah kode untuk nomor telepon travel agent. Berikutnya misalnya mau masukkan nomor handphone penumpang, sama ya, 9, kemudian nomor handphone penumpangnya. Kemudian misalnya yang punya nomor handphonenya, kemudian dash M. Dash M berarti mobile phone. Ini pun ada di modul, baik di modul lama ataupun di modul yang kami kirimkan baru. Itu ada bagian nomor handphone, itu M. Atau biasa juga C. Sama ya Bapak Ibu ya. Untuk input nomor handphone itu sama. Misalnya saya coba input pada sistem cyber saya. Ini ya. Ini untuk nomor handphone sudah saya input di box untuk input entry. Ketika saya enter akan muncul tanda bintang. Jadi sama. Berikutnya untuk nomor telepon atau nomor handphone penumpang. Seperti ini.
ya. Saya letakkan pada box pengisian entry. Saya enter, nanti kalau berhasil biasa akan muncul tanda bintang. Berarti langkah keempat sudah kita lakukan. Berikutnya adalah kita input time limit saber. Untuk time limit saber, seperti biasa ya, kita bisa masukkan 7 TAW garis miring enter. Atau ada beberapa juga yang menggunakan tanggal. Itu 7 TAW tanggal bulan garis miring enter. Ya, tapi untuk yang lebih umum itu adalah 7 TAW garis miring enter. Ya, ini adalah entry wajib atau ya entry wajib ketika kita membuat PNR. Misal saya coba input 7 TAW garis miring enter seperti ini. Setelah 7 TAW garis miring enter, langkah berikutnya adalah input tanggal lahir child dan infant Bapak Ibu. Ya. Ini untuk langkah ke-6 seperti biasa wajib diinput ketika penumpangnya ada child dan infant. Karena tadi penumpangnya ada child dan infant, kita input untuk yang poin 6. Tapi bila tidak ada child dan infant, berarti yang ke-6-nya kita skip. Untuk input tanggal lahir child dan infant ini pun masih sama Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya kan mau masukkan tanggal lahir, itu kita ada di red apps ini ya. Di sebelah kanan kan ada helper apps, kemudian ada red apps. Nah, kalau tanggal lahir red apps, kemudian nanti pilih aplikasi paling bawah. Jadi tinggal kita scroll aja ke bawah. Kita scroll saja untuk aplikasi-aplikasinya ke paling bawah. Nanti ada muncul aplikasi namanya SSR Child Infant. Ya, jadi nanti tinggal diklik saja. Kita tunggu sampai boxnya berhasil terbuka. Jadi untuk tanggal lahir masih sama ya. Jadi ada di Red Apps. Nanti pilih aplikasinya adalah pilih aplikasi SSR Child Infant. Biasanya ini sih ada di paling bawah. Ya. Jadi baik di Cyberet Workspace ataupun Cyberet 360 itu sama. Untuk tanggal lahir itu pilih aplikasi SSR Child Infant atau paling bawah. Nanti akan terbuka seperti ini. Tinggal kita lengkapi tanggal lahirnya sama ya. Jadi sama seperti di Cyberet Workspace. Misalnya saya isi yang child. Kemudian untuk infant kemudian all segment ya. Kemudian bila sudah lengkap semua tinggal kita klik send seperti ini. Ya. Jadi untuk langkah-langkahnya sama seperti di Cyberet Workspace. Misal saya klik send, nanti akan muncul entry manual tanggal lahirnya. Baru setelah ini berarti terakhir tinggal kita input save datanya. Jadi tinggal kita simpan datanya atau kita akhiri pembuatan PNR-nya. Untuk save data biasa ada receive from yang menggunakan 6 ya. Jadi 6, kemudian bookernya siapa? Misalnya tadi bookernya adalah Dewa atau penumpangnya tamunya yang booking adalah Dewa. Kemudian slash singkatan karyawannya atau singkatan mahasiswa atau siswa. Kemudian diakhiri dengan ER. Atau ini kan ER kalau misalnya bisa jadi kode booking. Ya, untuk di sekolah itu defaultnya itu adalah kode bookingnya kita hidden untuk alasan keamanan supaya tidak mengganggu sistem airlines. Jadi untuk kode booking kita hidden. Jadi kalau misalnya kode bookingnya kita hidden berarti untuk ER-nya diganti display A. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi bila jadi kode booking itu ER, tapi bila ternyata sistem cybernya di sekolah tidak muncul kode bookingnya itu ER-nya ganti display A. Dan sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau munculkan kode booking itu tinggal isi formulirnya saja. Nanti akan kami aktifkan kode bookingnya. Biasanya Bapak Ibu mengaktifkan kode booking kalau mau lomba ataupun ujian. Seperti itu ya. Jadi kalau sedang aktif boleh pakai ER. Tapi kalau kode bookingnya sedang tidak aktif, ER-nya setiap ER diganti dengan display A. Misalnya untuk yang sekarang saya sampai ER. Jadi 6, kemudian bookernya siapa, saya receive from dulu, enter, kemudian ER, enter.
nanti akan jadi kode booking seperti ini. Jadi ini ya, ini tampilannya pun sama Bapak Ibu, kode booking masih sama di kanan bawah ya, di samping H, dan ada nama-nama penumpangnya, di sini statusnya juga sudah HK.